Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu perintah yang sifatnya sunnah maupun yang sifatnya wajib, serta berusaha menjauhkan diri dari setiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara cita-cita terbesar kita sebagai seorang muslim, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap agar Allah taala mewafatkan kita dalam kondisi baik, dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kondisi bermaksiat atau su'ul khotimah. Jangankan kita, para anbiya, para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, salah satu di antara impian terbesar mereka adalah mereka berharap supaya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladhigan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau wafatkan kami, janganlah engkau wafatkan aku dalam keadaan berpaling, dan janganlah engkau wafatkan aku dalam kondisi disengat oleh sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Nabi Yusuf alaihissalam, setelah Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan ujian yang berat, beliau dibuang oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sebuah sumur. Setelah itu ditemukan oleh seorang musafir, kemudian dijual dalam kondisi sebagai seorang budak. Kemudian beliau pernah dipenjara, beliau pernah difitnah, ingin menzinai seorang perempuan, istri dari seorang raja. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan salah satu di antara harapan yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah dalam surat Yusuf ayat ke-102. Beliau mengatakan, tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Mantan penyihirnya Fir'aun laknatullah alaih, setelah mereka kalah dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengancam mereka dengan cara apa?
dengan cara mereka dipotong tangannya dan kakinya secara menyilang. Tapi perhatikanlah apa yang disampaikan oleh mantan penyihirnya Fir'aun. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalaulah para anbiya dan orang-orang soleh terdahulu, para nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, salah satu di antara doa yang mereka panjatkan adalah mereka berharap supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka kita tentunya sebagai seorang muslim yang banyak maksiatnya, bukan seorang ulama, tidak dijamin masuk ke dalam surga, harusnya kita lebih sering meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena sejatinya seorang muslim ketika dia meninggal dunia, kondisi ketika dia sedang meninggal itu menunjukkan bagaimana kesimpulan hidupnya. Kalaulah seandainya seorang muslim dia wafat dalam kondisi baik, dalam kondisi husnul khotimah, maka insya Allah muslim ini adalah muslim yang baik. Dan sebaliknya ketika seorang muslim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buruk, dalam kondisi su'ul khotimah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan muslim ini adalah muslim yang tidak baik, muslim yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda dalam hadis yang mulia, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sesungguhnya setiap hamba akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisinya ketika dia mati. Imam Al-Munawi ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan yamutun nas 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala dzalik. Kata beliau, sesungguhnya manusia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisinya atau kebiasaannya ketika dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin Allah taala akan mewafatkan dia dalam kondisi buruk. Dan sebaliknya ketika dia selama hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Islam mengarahkan kepada kita semua agar kita berikhtiar untuk mendapatkan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-120. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Rasulullah SAW beliau juga menekankan kepada para sahabat agar mereka berikhtiar supaya mereka bisa mendapatkan husnul khotimah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mentalkin orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah? Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat yang terakhir dia ucapkan sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nabi SAW bahkan mengusahakan kepada keluarganya, beliau berusaha memastikan agar keluarga beliau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya adalah apa yang beliau ikhtiarkan ketika paman beliau yang tercinta yaitu Abu Thalib akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW kemudian berada di sampingnya Abu Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat ini, Abu Thalib, apakah engkau benci dengan millah, dengan agama yang dibawa oleh bapakmu Abdul Muthalib, sehingga Abu Thalib kemudian tidak jadi masuk Islam? Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan husnul khotimah, supaya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kaum muslimin yang Allah taala muliakan, ada sebagian di antara kita yang bertakwa kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ketika di masjid saja.
atau hanya ketika di pesantren saja, atau hanya ketika di rumah saja, tapi ketika dia sedang berada di tempat yang lain, di jalan, atau mungkin di tempat hiburan atau di taman-taman, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hal ini tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kematian merupakan sebuah kepastian. Kita pasti akan mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun yang tidak pasti, yang belum kita ketahui adalah apakah kita nanti diwafatkan oleh Allah dalam kondisi baik ataukah tidak. Alhamdulillah kalau seandainya Allah wafatkan kita ketika berada di masjid. Alhamdulillah kalau seandainya Allah Ta'ala wafatkan kita sedang membaca Al-Quran. Tapi na'udzubillah kalau seandainya dia sedang bermaksiat kepada Allah di jalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia, maka tentunya orang-orang seperti ini akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kalaulah seandainya kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka insya Allah ketika kita sedang berada di rumah, kita berada di jalan, kita berada di kantor, kita berada di taman-taman, atau kita berada di masjid, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah untuk kita semua adalah memperbanyak mengingat mati. Kaum muslimin yang Allah taala muliakan, seorang muslim ketika dia banyak mengingat mati, maka dia sadar bahwa sesungguhnya tempat dia berpijak hari ini, dunia merupakan tempat yang sementara, sehingga dia berusaha untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia yang hari ini kita pijak, dunia hari ini yang kita berada di dalamnya merupakan tempat sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang tertidur di bawah pohon kurma, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat bekas tikar yang kasar. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tikar Nabi diganti dengan tikar yang lebih empuk dan lebih halus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, mali wa mali dunya." Wahai Abdullah, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia di sisiku ibarat seperti seorang rakib, ibarat seperti seorang pengembara yang dia kemudian istirahat di bawah pohon yang rindang, berteduh di bawah pohon yang rindang. Setelah dia selesai istirahat, maka dia meninggalkan pohon tersebut. Itulah hakikat dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang banyak mengingat mati, dia akan fokus bahwa hidupnya adalah untuk mendapatkan pahala atau mencari pahala sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para umatnya agar banyak mengingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aksiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril selaku gurunya. Malaikat Jibril di dalam kitab Mu'jamul Kabir disebutkan, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silahkan hidup sesukamu, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu nanti akan menjadi seorang mayit. Kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, ada banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan kalau kita banyak mengingat mati. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Daqaq di dalam satu qaulnya. Beliau mengatakan man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathatin. Kata beliau, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasyatul ibadah. Dia akan menjadi orang yang semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dia banyak mengingat mati, dia akan memiliki qanaatul qalbi. Hatinya akan menjadi hati yang qanaah, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah-faedah yang mungkin bisa kita dapatkan kalau kita banyak mengingat kematian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir yang mungkin bisa kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki husnul khatimah untuk kita semua adalah berdoa kepada Allah agar kita diberikan husnul khotimah dan berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan di dalam kebaikan. Nabi SAW, salah satu di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi adalah doa supaya beliau diberikan istiqomah di dalam kebaikan. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di jalanmu. Saking seringnya Nabi SAW membaca doa ini, maka Ummu Salamah kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma aktsara du'aik Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, berapa sering anda membaca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a aqama wa in syaa'a azaa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia istiqomah, maka dia akan istiqomah sampai dengan akhir hayatnya. Wa in syaa'a azaa. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia tergelincir dalam kemaksiatan, maka siapapun dia, meskipun dia para nabi, meskipun dia orang soleh, meskipun dia seorang ulama, maka dia pasti akan melakukan kemaksiatan. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadalal islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.